Iya mungkin, Pak Bu. Budi, Gimana, Pak? tadi tunggulah ini yang masuk. Kami room 3 kalau Pak. Iya, Ya, ini keluar lagi lah kita masuk room 3 lagi. Iya. Terus ya, ayo, yang Pak. masuk room 3 masuk yang ini. Iyalah. Oh, Waduh, Iya, ayo. tunggulah, izin lah. mungkin belum dibagi Ibu kali lah. Nah, sudah. Nah, kenapa lagi? Nah, termasuk lagi Ibu Rina. Ada apa-apa aja. Ada pelajari Kak sedang Nah, ya kalau bisa nih sudah. Karena Bu Rina nggak tahu tempat. Tapi kamu jangan keras kamu. Jangan kamu keras. Sini lagi. Kemana sih? Astagfirullahaladzim. Kena aja buan pian di sini. Berdiam aja di room 2 nih. Ini tulisannya breakout room 3. Bener-bener deh 3 kali dia ngetik ini. Ya Kak, Pak Bri masuk sini Kak. Mungkin belum di anak kali lah di lagi yang itu masuk- roomnya kan masuk- bisa tuh. Ya. Setelah ini baru digabung. Oh iya ya. Tadi Bu, yang masuk room 2 tetap kita, tadi masuk room 3 tetap kita. Nah, Jadi kita harusnya kan room 3. satu kamar emang kita nih. Ya. saya rasa harus segera dipisahkan deh. Ibu Pasil. Interan masing-masing Pak, ya. Pak. Aduh, tapi nggak bisa terdengar Pak juga Budi. nih. Bisa Gimana, Pak disapa Budi? Budi kan ke Bener, ibu Rol. kali lah. Mohon izin Bunda. Mohon izin Ibu. Atau Bu bisa Buhan, tapi Ibu tetap ada di sini beliau. Atau masuk dulu ke ruang utama dulu Pak Budi nanyainnya. Iya, boleh Buhan Benar. sampai lapor dulu. Nggih. Lapor dulu, Pak. Ya, sampaikan dulu nggih. Masalah jaringan tuh kalau Ibu kan ada masalah jaringan, makanya bisa double masuk-masuk. Terus. Bu Nurul coba screen materi kita Bu Nurul. Oh, langsung ya. Jadi terdengar. Sepertinya Anda terburu-buru. Ada yang screen nggak Pak? Sebentar lah, ulun cek lah. Tentang Pak Lukman kita. Nggak tahu Pak Lukman ngapain di situ tuh. Sabrina yang pelakunya nih. Sabrina. Sebentar dulu lah Yang chat. dihukum oleh Pak Lukman. Apa tadi itu kasus 1, 2, dan 3. Oke, kita kasus 2 lah. Kasus 2. Dengan izin bisakah? Belum share lah. Bisa, nggak apa-apa aja. Ini jangan dulu di share. Ibu Fitri lawan Ibu Rina itu kawan kita juga itu asalnya. Apa sih lain anunya juga? Kita berlima. Oke. Loh, Pak Bri lama ya, Pak Bri. Senumer. Apa Pak bangunnya terdadak enak. Ada muncul kayaknya. Apa? Nyopong HP dan ya. Tiruh dulu ya. Jalih lemen. Ada ding. Kayak apa Pak Bri? Nggak bisa nggak Pak Bri? Sampaikan. Hah? Tadi sampaikan tadi. Ini. Ini kan Pak Budi. Nah, ini kan masuk breakout room 3 tetap ke sini kelompoknya, masuk ke breakout room 2 tetap Pak Budi. Oh, gitulah. Iya. Nggak apa-apa.
lapor ke Ibu sudah lah, ke Ibu Fasil tadi. Sudah saya masuk ke room utama tadi sudah saya laporkan, sudah di ini. Oh, oke. Santai aja, Sebentar ya, santai. untuk kelompok Oh 3 ini, ya. kasih Bu. Kelompok 3 ya Bu Rina, Bu Fitria, Hamsin dengan Pak Bre ya. Bentar ya. Untuk kelompok 3 saya ini kan ganti linknya ya dengan akun yang satunya. Sepertinya untuk breakout room ini maksimalnya satu akun ini ada tiga ini. Tiga breakout room. Untuk yang ini saya bikin dengan akun satunya. Bentar ya. Sepertinya ada kendala ini. Ya, Ya, Bu. Bapak. bentar ya. Saya ganti linknya ya. Ya. Izin, sudah jelas ada apa? Sudah, Belum, Bu. Bu. Kelihatan dah. Ini kan Kak? Oke, Sudah. jangan sampaikan. Gak Nah, apa-apa Pak ini. Bri, ikut tampil juga. Mm-mm. Nggak apa-apa, sebentar dulu lah. Baru besok. Ini sudah jelas kah atau memang diperkecil aja? Sudah Bu, gini aja Bu. Ya sudah Oke. segini aja. Ah, Dah. Nah, silahkan. Nah itu bisa di ini kan. Kasus 2 kan kita. Nggih, kasus 2. Kasus 2, Sabrina Haribang terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Pada pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Mbak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Berarti itu adalah konsekuensi ya, dia menanyakan. Kan kita ke situ dulu. Kan terus mengingatkan kan ya. Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam. Namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Kalau ulun pahami, mohon izin. Ini adalah bagian dari dia arahnya ke mana? Kalau dilihat dari kontrol 5 kontrol itu ke penghukum Bu. Ke penghukum. penghukum lala apa sebutinnya lain apa Ke penghukum. bentar dulu ada Pemantau. iya pemantau karena dia berkaitan dengan yang real istilahnya yang tata aturan kayak gitu pemantau sebagai pemantau. Terus selanjutnya lagi Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Kan Sabrina sudah maaf nih. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantar sepatu ke sekolah. Ya, sudah kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan berjalan tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri kelas tanpa alas sepatu. Nah itu kan merasa malu, berarti kan dia merasa ada hukuman. Itu masuk posisi pemantau Bu. Ya, terus dalam kasus ini di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apa yang dikatornya. Itu satu. Langsung aja Bu, langsung aja dijawab. Jadi kalau menurut saya kan di situ pertanyaannya dalam kasus di atas sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Ya. Dan apakah indikatornya? Jadi kalau menurut saya di situ Pak Lukman itu melakukan penghukuman, posisi penghukum yang pertama. Di situ alasannya yaitu ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah, sudah terlambat. Salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Nah, indikator di situ menggunakan hukuman verbal, nada suara tinggi dan menghardik.
Ya lanjut Pak. Nah, yang kedua yaitu posisi pemantau. Ya. Setelah posisi penghukum, ada juga posisi pemantau. Nah, di situ tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Nah, indikatornya di situ bertindak sesuai peraturan, nada suara datar, tidak menunjukkan emosi yang Yang berlebihan. berlebihan. Izin Pak, sebentar Pak lah. Ibu Fitria dengan Ibu Rina kita keluar, kita masuk ke break room kelompok 3 sudah disediakan. Oke, Izin Pak lah. siap. Sudah Ya, disiapkan. siap. Terima kasih sudah diizinkan Ya, bergabung. terima Oke, kasih. ya Pak. Izin ya. Semangat. Siap. Oke, lanjut. Nah, bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Sini pulang. Ibu Nurul, kan pertanyaannya, bila Pak Lukman mengambil posisi manajer. Nah, posisi manajer itu adalah posisi yang paling tinggi di antara posisi yang lain, ya kan? Ada posisi hukum, pemantau, teman, nah itu yang manajer paling tinggi. Jadi di posisi manajer ini, di situ Pak Lukman harus menyelesaikan masalah itu harus menggunakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di situ yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan bertanya. Mungkin ini istilahnya kalau misalkan ulun pertanyaannya kurang tepat, bisa nanti kita diskusikan ke apa baiknya. Pertanyaannya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Yang kedua, mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Itu menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pertanyaannya begini, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berikutnya, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Nah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Di situ yang pertama, Sabrina, kamu tahu keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Karena kan di situ menanyakan keyakinan. Jadi keyakinan yang sering ditanyakan. Apakah kamu bersedia untuk memperbaiki kesalahan ini? Apa yang akan kamu lakukan agar tidak terlambat lagi? Itu menurut saya. Mungkin kalau di pertanyaan satu bisa kita istilahnya supaya lebih tepat lagi kayak apa kira-kira, Bu? Yang mana? Pas saja sudah tuh. Menstabilkan identitas. Yang mana? Menstabilkan identitas lah. Oke. Yang pertama. Dalam bertanya. Tadi dia terlambat. Kan menanyakan kenapa dia terlambat. Sudah, kalau tadi itulah. Iya, Sabrina, mengapa datang terlambat? Mengapa datang terlambat, terburu di sekolah, padahal sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari, tidak menggunakan sepatu. Mengapa datang terlambat? Pasti kan ada alasannya dia kan? Nah, itu kan istilahnya, itu kan dalam menstabilkan identitas tadi. Ya, menstabilkan. Yang kedua, pertanyaan berikutnya yaitu mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Itu pertanyaannya. Ya, karena dia terburu-buru tadi kan. Terburu-buru. Oke. Untuk validasi tindakan yang salah. Contoh pertanyaannya seperti ini, Sabrina, kamu tentu punya alasan karena di validasi tindakan ini di situ harus kita murid itu punya pertanyaan itu pertanyaan supaya ada alasannya juga jawabannya di kasus. Ya. Jadi pertanyaannya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya, karena berikutnya, Sabrina, nampaknya kamu terburu-buru supaya tidak terlambat ke sekolah ya. Itu dalam validasi tindakan yang salah. Karena kalau kita lihat di segitiga restitusi, di situ kan sudah ada pertanyaan. Jadi kita tinggal melihat pertanyaan saja yang tambahan. Ibu? Misalnya kamu tidak salah menggunakan, artinya sebenarnya tidak salah menggunakan sepatu coklat tadi lah.
coklat. Iya, tidak salah. Akan tetapi seharusnya kan seperti itu. Artinya itu tidak kalau tidak menyalahkan kan karena dia ada sebab tadi itu. Kamu kan kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu kan itu sebenarnya. Kamu patut bangga. Kamu patut bangga atau kamu pantas kan dia kan karena dia terburu-buru sehingga dia menggunakan sepatu coklat. Nah, Jadi tadi apa yang pertanyaan tadi sampean tadi, Pak? Yang validasi lah. Masih validasi. Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu warna hitam. Oh iya, kamu pasti punya apa yang itulah kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu atau berarti ya Tidak. melakukan sepatu hitam. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu patut kamu apa ya lah artinya itu kamu sudah berusaha kan sudah nih terlambat dengan walaupun dia pakai sepatu itu tapi dia memang itu salah dia melanggar artinya melanggar aturan tapi tetap dia berusaha supaya masih ada Sampai usaha terlambat. gitu lah supaya tidak terlambat maksimal lagi. Apa kalimatnya tuh? Selain yang tidak pasti ada alasan tadi pakai sepatu itu tadi, mempertahankan supaya lebih Ibu, kalau menurut saya pertanyaan ini kita sesuaikan dengan konteks. Di situ kan di segitiga institusi itu kan ada 4 pertanyaan di situ. Contoh pertanyaan ada 4. Jadi kayaknya kita tidak bisa pakai semuanya karena kita lihat konsep dari kasusnya. Ya kalau ada 4 atau lah situ lah. kita harus memakai semuanya. Ada juga Gimana Bu Pak. Sri? Hmm? Ya, Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Kan satu tadi sudah penyampaian. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri kan. Karena kamu telah melindungi. Pak, kamu patut bangga. Kamu menyadari kan masih menyadari ini itu telah berusaha untuk tidak. Itu kenapa? Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Berarti cukup satu boleh sudah terpenuhi sudah itu Pak. Yang tadi itu Yang punya alasan sudah. pertanyaan Pak Budi tadi berarti ambil indikator yang di segitiga restitusi inilah yang pertanyaannya tuh. Yang validasi ini kan kamu punya alasan, lawan yang ini cara yang lebih efektif membutuhkan. Menstabilkan identitas, validasi. Validasi Validasi. kan Validasi kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? No, ya ini belum ditanyakan. Menurut kamu, bagaimana agar kamu tidak terlambat lagi? yang di mana? Yang pertama kah? Yang Validasi kedua, kayaknya ini masih. Ji, Validasi tindakan Yang yang salah tadi. Ini kita nih apa? Menstabilkan identitas lah. validasi. validasi Validasi, Bu, Mas. validasi. Kalau masih validasi, adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Berarti, adakah cara efektif agar kamu tidak terlambat lagi? Nggih, pasti. Nah, itu. Sabrina, adakah cara yang lebih efektif agar Iya. kamu tidak terlambat? Tidak terlambat lagi. Ya, bujur. Adakah? Ya. Adakah atau bagaimana? Adakah cara kan jadi dia sendiri yang Nah, melakukan adakah solusi. cara? Iya, Yang adakah cara lebih yang lebih efektif? efektif? Apakah dia Yang menghidupi lebih alarm kan? Apakah dia minta bangun efektif? orang rumah kayak gitu? Iya. Nah, itu. Adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat lagi gitu, Bu? Adakah cara yang lebih efektif ya agar kamu tidak terlambat. tidak terlambat lagi? Ya, ini tambahan berarti ada 3 pertanyaan di validasi lah. 1, 2. Tuh. Kan pertama kamu tentunya punya alasan kan mengapa kamu menggunakan sepatu hitam coklat itu kan terus Oh iya. adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan atau untuk agar kamu tidak terlambat lagi seperti itu. Nggih. 2 cukup Pak, 2 kayaknya di 2 sini. aja lah. Oke, Berarti 2. Berarti di diganti situ punya kan Pak Budi gitu. ya yang satunya diganti aja lah. Yang tadi sudah pas, yang kamu tentunya punya alasan Ya. menggunakan Jadi sepatu gini, warna coklat. ya. Jadi saya ulang pula yang dari Ya. validasi tindakan yang salah. Sabrina, pertanyaannya, Sabrina, kamu tentu punya alasan mengapa tidak menggunakan sepatu warna hitam. Ya.
Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat lagi ke sekolah? Ya. Yalah. Oke. Mohon izin Pak Budi tetap mencatatkan. Catatkan. Hmm. Oke, catat. Catat mau. Nah, Ya. besok besok itu sudah besok sudah presentasi karena ada waktu lagi. Mm-mm. Kamu punya alasan ya nggih. Punya alasan tidak menggunakan sepatu hitam ke apa tadi itu? Ya, Iya, sepatu tidak hitam. menggunakan sepatu hitam, Bu. Tidak Terus menggunakan jawabannya di situ kan karena sepatu terburu-buru, makanya salah memakai sepatu gitu buru-buru. kan Oke. alasannya. Yang kedua, ada Adakah cara Tidak. atau bagaimanakah caramu agar lebih efektif untuk supaya kamu lebih apakah ada cara? Bagaimana caramu? Kan lebih bisa. Adakah cara supaya kamu tidak terlambat lagi? Kan seperti itu. Ya. Adakah cara yang lebih efektif agar kamu Ya, tidak terlambat lagi? Sama aja, Boy. ya Mm-mm. samalah Itu cara jawabannya ada yang hanya. lebih efektif Ini validasi. agar kamu tidak terlambat lagi. Nah, itu untuk validasi. Validasi. Nah, sekarang untuk menanyakan keyakinan, Oke. iyalah. Nah, Ya, di sini Menstabil terus tidak pertanyaan, menstabil tadi ya Pak? Menstabilkan. Hah? Satu menstabilkan di sini seharusnya lah. Menstabil. Apa itu menstabilkan identitas? identitas. Bisa diulang? Halo. Nggak bisa, Pak. stabilkan identitas. Ya. Halo. Berina, kenapa Berina? Nggak bisa. On. Ya, menstabilkan identitas di situ Sabrina mengapa datang terlambat? Aduh, iya kah? Oh, oke ini. Kamu kan dia tadi minta maaf tuh. Dia minta maaf kan, Pak? Ya, Heeh. jadi kamu memang saya tidak dapat. Kalau di sini kamu bukan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya gitu. Oh, tidak apa-apa. Ya, Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau di sini Pak lah, selanjutnya yang sahabat satunya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau yang persis boleh. Berbuat salah tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, bisa ini. Kita bisa ini. Solusi dari mana? Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik? Jadi itu untuk menstabilkan identitas. Punya Pak Budi tadi apa? Mengapa datang Sabrina terlambat? mengapa datang terlambat? Itu kayaknya kurang pas menurut saya, Bu. Ya, bukan. Coba, Jadi ini kan dia tadi minta maaf. Lalu tidak Mm-mm. apa-apa. Setiap orang pasti punya tidak sempurna kan bisa. Tidak Ya, apa. Kalau di sini setiap orang pasti punya pernah melakukan kesalahan atau tidak apa-apa. Artinya dan selain kamu misalnya selain maksudnya kayak gini. Selain kamu juga ada pernah terlambat kan artinya supaya dia tidak merasa bersalah. bersalah kayak gitu. ya gini, pertanyaannya gini. Eh, tidak apa-apa, setiap orang pasti melakukan kesalahan. Ya itu, berarti kan tidak apa-apa. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Bisa tuh, Tapi tidak di sini apa-apa. Itu kan diminta orang di sini pertanyaan. itu kita disuruh pertanyaan masalahnya, Bu. Pertanyaan lah berarti Pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina gitu nah. kenapa apa berarti aman ya Sabrina, kenapa kamu terlambat? Kenapa Pak? Ya aman ya. Lalu kan jawabannya tidak apa-apa karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Berarti itu di jawaban kita apa yang nanti supaya penguatan menstabilkan identitas tuh kayaknya di jawabannya, bukan di pertanyaannya. Tapi pertanyaan tetap dibuat. Ya kalau Ya, penguatan itu di jawabannya. Coba kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Berarti tadi itu apa? Sabrina, kenapa kamu terlambat ya? Oke. Sabrina, kenapa kamu terlambat? Oke, sudah. Berapa pertanyaan?
Berarti di Di penguatannya adalah di jawabannya ya. Tidak. di menstabilkan identitas itu yang tadi kan Sabrina mengapa datang terlambat. Yang kedua, mengapa tidak memakai sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Ya, ya, Pas nggak kira-kira tuh, Bu? pasti pernah. Kesalahan berarti Sabrina mengapa Tidak menggunakan. tidak ya sepatu sepatu ya tadi ya G. Ya, sepatu sepatu warna sesuai hitam aturan sekolah. sepatu sesuai peraturan. Ya, sesuai peraturan sekolah. Sekolah. Oh ya di sini kan adalah oke sepatu sesuai. Oke. Dah berarti yang ketiga. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Keyakinan. Itulah soalnya, itulah soalnya lah. Masih segitu yang jadi manajer tadi lah. G masih manajer. Bila Bapak Luman mengambil posisi seorang manajer, apa yang oke lanjut ya, oke ya. Pertanyaannya apakah yang dijelaskan? Oke. Terus manajer. Manajer ini keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya. Kalau di sini apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai umum yang kita telah sepakati? Oke. Apa baiknya? Apakah kamu ingat kesepakatan kelas kita? Apakah Sabrina ingat kesepakatan kelas kita? Itu bisa. Berarti Sabrina. Tadi punya si Pak Budi apa tadi tuh? Ya, Apa? saya baca pula yang apa? Menanyakan keyakinan. Yang pertama, Sabrina, kamu masih ingat nggak keyakinan sekolah yang sudah disepakati? Sabrina, Masa Pak. kalau Masih ingat bisa Sabrina, nggak kamu Pak? masih ingat nggak Ya, ya masih ingat keyakinan nggak? sekolah yang sudah disepakati? Keyakinan sekolah yang sudah disepakati. Oke, 2. Nah, 2, Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Apa yang sedang menjadi teman? yang kedua itu bisa kita memakai yang ini. Menurut kamu, keyakinan sekolah apa yang telah kamu langgar? Bayangkan kita tentang rahasia ideal kamu jadi orang seperti apa? Ini adalah keyakinan. Apa kamu sedang menjadi teman yang atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa yang kita percaya sebagai keluarga? Apa nilai umum yang kita Ya, sepakati? atau gini aja Bu, di menanyakan keyakinan bisa aja kita ambil 2. Di situ kan ada contohnya juga keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kan bisa aja di situ pertanyaan pertama tadi, Sabrina, kamu ingat nggak? Kamu masih ingat nggak keyakinan sekolah yang sudah kita sepakati? Itu kan sama dengan Ya, keyakinan kelas 1. apa yang telah kita sepakati. Yang satu. Oke. Yang kedua gini aja, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kan itu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Pertanyaannya jawabannya dia nanti saya ingin menjadi orang yang disiplin waktu Pak supaya saya tidak datang terlambat lagi gitu nah. Oke, sekarang Pak yang pertanyaannya ini diajukan ke Sabrina, jelaskan ujarnya itu. Berarti sekalian jelaskan tadi soalnya. Sabrina. Cobalah ulun izin di screen tadilah di inilah ulun ke bawah lah pala. Nih Pak pertanyaannya. Nah, Bila Bapak Lukman memang mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? ya. Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Jadi maksudnya itu kita disuruh menjelaskan Ya. apa yang kita disuruh menjelaskan
jika Pak Lukman itu mengambil posisi manajer. Nah, di sini Iya, menurut saya pas aja, Mbak, kita jelaskan saudara sesuai dengan segitiga restitusi. posisi. Kita sudah Oke. menjelaskan tahap-tahapannya. Sudah yang pertanyaan juga sudah ada. Itu aja. Jawabannya sudah ada. Oke. Oke, Berarti sudah itu kasus penjelasannya. lagi. Oke. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin ditujukan oleh peraturan harus berwarna hitam? Tuh. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Ya, nomor 3, kalau menurut saya Ibu di sini, kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin Anda tuju oleh peraturan harus berwarna hitam. Jadi di sini, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam. Nilai kebajikan di situ disiplin, tanggung jawab, bagaimana? Masuk belah. Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Iya, Iya, itu kan harus sama hitam. harus disiplin, harus tanggung jawab. Iya, disiplin tahunya formalnya Ah, sih dia izin ya, formal kan. kesetaraan. Iya. Bisa kesetaraan. Lawan apa tadi? Bentar dulu, nilai-nilai. Makanya ulang tadi blank tadi itu oleh Oke, sudah print. Sebentar kita lihatlah nilai-nilai. Kan berarti nilai-nilai sebentar sini ada. Yang Ini banyak. pertama nilai universal ini lah. Aduh, ini ada. Nah, ini kan sebenarnya tadi, tapi sudah memang disiplin itu kan fungsinya untuk kontrol pilar karakter. Apa tadi pertanyaan? Nilai kebajikan apa? Ya, oke. Nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan universal ini mohon izin lah. Sebagai oke. payung besar kan, sebagai payung hukum yang bisa diterapkan untuk semua orang. Kalau kita ke ini tadi seperti profil pelajar Pancasila. Nah, Oke. nilai kebajikan sama karena nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa suku bangsa artinya kan tidak membeda. Makanya nilai-nilai berarti di situ itu bisa berkebenekaan global, kesetaraan tadi. Oke. Iya, bisa. Jadi nilai apa istilahnya tuh tanggung jawab, Universal gitu. kesetaraan, apalagi. Disiplin Artinya kan masuk lah. tidak membeda laki-laki perempuan, arti setara itu bisa nilainya. Terus di sini sikap murid 9 pilar karakter, pertunjukan umur hidup, kerasan hidup, dapat dipercaya udah setiap pedang lain. Nilai bacakan lah. Kalau profilnya nanti nilai kebajikan universal lah. Kalau nilai-nilai kebajikan universal di situ, bentar. Di sini ada satu untuk profil pelajar Pancasila dulu. Ada yang satu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Berarti kita ambilkan kalau yang untuk nilai pilar universalnya kan berkebinekaan global. Tapi kalau ke dimensinya disiplin, mandiri. Disiplin yang pastinya. Terus selanjutnya, kalau-nya di sini untuk sikap murid ini toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, komitmen. Ada berarti komitmen. Itu sikap nilai komitmen juga. Karena kan dia nilai nilai komitmennya ada. Karena itu bagian dari aturan sekolah. Ya. Jadi tambah komitmen pula. Ya, komitmen. Terus selanjutnya. Kalau Apalagi? 9 pilar karakter, nah membacakan lah. Kalau 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, gotong royong, percaya diri, kreatif, bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan.
Baik dan rendah hati Eh, kalau masuk. kedamaian dan kesatuan. Lumayan. Coba, kalau seseorang itu mengerjakan sesuai dengan aturan, maka dia akan damai. Oh ya, jujur. Ya kan? Kedamaian dan Betul. kesatuan lah. Ya, kedamaian dan kesatuan. Kesatuan. Itu nilainya. Karena dia sudah tertib. Ngapain orang ribut menyangsi dia kalau dia sesuai aturan? Kan seperti itu. Mm-mm. Jadi tadi apa tanggung jawab yang pertama, yang kedua komitmen, yang ketiga kedamaian dan kesatuan. Ada lagi kesetaraan masuk ada tadi? Ya, Ada itu nggak kesetaraan? kebinekaan global. Yang mana? Kalau terkait dengan profil pelajar Pancasila itu kebinekaan global, tidak membeda laki-laki perempuan. Artinya kan di situ bisa. Kan Eh, universal itu. Tapi nanti kita bahas setelah masuk pada kebinekaan. Satu lagi, ini ada banyak sih sebenarnya. Sebentar lah, peduli, rajin. Proyek nilai-nilai kebajikan, petunjuk hidup, peduli. Di sini petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Memberikan yang terbaik dari diri. Nah, terus di sini petunjuk peduli, penalar, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan, fleksibel. Berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa hormat, berinisiatif, integritas. Integritas, Pak. Tambah, integritas. ya. Pemecahan masalah, sumber pengetahuan tentang integritas itu adalah jika sesuai dengan aturan, ya kan? Integritas. Terus ada empati, suara hati, kontrol diri. Kontrol diri masuk. Kontrol diri. Ya kalau masuk ada kontrol diri. Bisa. Kalau kada mau kalau kada terkontrol bisa Nah, celaka kan gitu. Mm-mm. rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Oke. Terus di sini ada proyek nilai-nilai kebajikan lah. Sebentar membacakan. Coba ada peduli, keterus-terangan, kebersihan, komitmen. Komitmen tadi ada konsisten lah tadi tuh. Komitmen. Oke, Ya. konsisten juga. Komitmen. Oh, Belas komitmen dan- adalah masalah. Masuk. Masuk. Komitmen apalagi Terus rajin, kebersihan, kesatuan, kreatif, semangat, kedermawanan, kejujuran, dan mauan, harga diri, rendah hati. Harga diri. harga diri. Masuk. Masuk. Kenapa dia? Dia harus itu salah satu itu kan sesuatu melaksanakan kebenaran harga diri loh. Kalau masuk Iya, nggak? malu kalau lah. Ya, harga Malu diri. kalau hukum harga Iya. diri. Bisa. Nah itu harga diri. Harga diri. Sudah. Kebahagiaan, keadilan, baik hati, prinsip, bersahaja, keteraturan, kedamaian, keteguhan hati, keteraturan. Masuk nggak keteraturan? Janggal. Kada. Adalah Masuk rasa lagi. hormat, tanggung jawab, pengabdian, bijaksana, bersyukur, toleransi, percaya, lurus hati, ketegasan, dan pengertian. Nah, sudah tuh ajakin Bu. Ya cukup lah. Cukup Oke. ya. Kita ini kayaknya kita istilahnya pas ya, kayaknya kita nggak terlalu banyak juga nih pertanyaannya nih. Oke. Lalu, kira-kira Yang terakhir. bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, Bukan. tadi sudah dari kebijakan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berakhir? Sudahlah. Bagaimana menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Jarnya. Ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Gimana sih Langkahnya langkah-langkah? Itulah baru langkah restitusi tadi, Pak. Ada Bu. Bujur aja tadi tuh yang di Pak
bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan Sabrina? Mana manajer lah. Pas itu, Ben. Nah, di sini ditanyakan kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman? Gitu. Yang mana itu? Nih, ini pertanyaannya gini. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang diambil Pak Lukman? Itu Menyikapi pertanyaannya. langkah yang diambil Langkah yang diambil. Jadi, Oh, sebab jadi yang menyikapi di sini itu kepala sekolah. kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Sudah sebagai manajer dia. Iya, jadi di sini kan yang Sebentar dulu, mengambil kan Pak. Kalau langkahnya lah sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Tadi Pak Lukman tadi berarti harus kembali mengingatkan Pak Lukman tentang restitusi atau mengajarkannya itu. Ya Bu, izin. Tadi di situ kan Pak Lukman itu bertindak sebagai penghukum. Ya. Lah, sebagai penghukum Iya. kalau bukan sebagai manajer di situ Bu, tadi. Manajer. Ya kan Pak Maka Lukman itu kita menghukum. arahkan, Jadi Pak Sekolah tugasnya di sini kan mengarahkan Pak Lukman ya, dia yang nanti supaya akan menjadi baik. sebagai Nah, manajer kayak gitu. kalimatnya kayak apa tuh? Ben bisa Berarti coaching. Maka kepala sekolah menggunakan teknik coaching, Pak. mau gimana coaching itu gimana? Memanggil Pak Lukman lah. Jadi Iya, langkah pertama itu memanggil Pak Lukman. Pak Lukman, iya, habis itu menanyakannya, informasi. lalu kan itu mengeluarkan kayak apa solusinya. Tapi itu Iya. tadi baru itu dijelaskan lah, diarahkan ke leader itu. Itu ada kaitannya loh Pak dengan yang pelajaran kita sebelumnya. Jadi teknik kepala sekolahnya kan bukan mengajari tapi secara sharing kayak gitu coaching kita. Iya, jadi itu istilahnya memanggil Pak Lukman untuk mencari informasi permasalahannya itu apa. Nah, setelah itu Pak Sekolah sini itu membimbing Pak Lukman supaya dalam menyelesaikan masalah itu harus menggunakan posisi manajer gitu. Ya kalau posisi manajer kan segitiga restitusi tadi. Jadi itu sebelum ke arahkan ke manajer itu Pak, kembali kita kaitkan ke coaching itu. Kita jangan langsung memberikan solusi. Ya. Pertanyaannya gimana? Maksudnya kalimatnya gimana awalnya itu? Oke, pertama memanggil Pak Lukman. Kan? Terus selanjutnya menanyakan kasusnya. Memanggil Pak Lukman. Mencari permasalahannya itu apa? Iya, menggali informasi. Ya, menggali informasi. Ya, tentang kasus itu. Menggali informasi tentang kasus ke permasalahan. Permasalahan bisa. Oke, permasalahan. Permasalahan yang terjadi terhadap siapa Sabrina. Yang terjadi terhadap Sabrina. Terus? Oke, selanjutnya Pak Kepala Sekolah menanyakan keyakinan sebagai guru. Selanjutnya? Iya. Kan ada aturannya kita sebagai guru, Pak. Maksudnya menanyakan keyakinan kita. Jadi kan kita di sekolah itu kan punya keyakinan bisa sekolah inklusif. Seperti tidak boleh lagi ada hukuman kayak gitu. Tadi patut tidak dia melepaskan anak itu pakai sepatu. Kita gali lagi.
Nah, dia Ya, jadi ya. cuma coaching ini masuk ke Heeh. situ, kayak gitu. Tapi Jadi, prosesnya kita coaching ini restitusi segitiganya sama juga kepala sekolah dengan si Pak Lukman tadi. selanjutnya Menanyakan kalimatnya tadi, Bu. Sampai mana? Sampai mana? sampai Saya menanyakan ulangi lah. keyakinan sebagai Oke. guru. Ya, saya ulangi dulu. Memanggil Oke. Pak Lukman, memanggil Pak Lukman, menggali informasi tentang permasalahan yang terjadi terhadap Sabrina. Oke. Selanjutnya, Menggali kalau sudah sudah. dari Menanyakan informasi itu kan, tadi menggali menanyakan informasi. keyakinan sebagai guru. Meyakinan ini sayang, bisa meyakini keyakinan sebagai guru atau menanyakan apakah tindakan itu sudah tepat atau tidak. Itu. Gini Bu. Kira-kira kalau gini gimana? Selanjutnya, kepala sekolah memberi solusi kepada Pak Bukan. Lukman. Bukan. Heeh. Mohon maaf, solusi itu nanti dari Pak Lukman sendiri yang menyampaikan. Kita sadarkan dulu Pak Lukmannya. Kan dia tadi meminta si Sabrina melakukan sepatunya. Dan 1 hari tidak pakai sepatu. Nah, Oh ya, dikembalikan tanya ke oke. Pas Lukman itu. Oh, Tindakan siap. Pak Lukman itu sudah tepat atau belum? Pasti dia menjawab belum. Lalu dia jawab, Ya, sebenarnya tidak, seharusnya seperti ini. Kayak gitu. Itu oke, kembali siap. setelah kita menggali keyakinan ke guru itu. Ulangi selanjutnya ada apa? Oke. Selanjutnya nih, Pak Budi ulun ulangi lah. Iya, ya. Selanjutnya Ayo. menanyakan keyakinan sebagai guru atau menanyakan Pelan-pelan, Bu, tindakan pelan-pelan. Pelan-pelan. Ulun tulis supaya nanti Sebagai ulun langsung buat di Canva. Oke, Selanjutnya menanyakan keyakinan sebagai keyakinan guru sebagai guru atau itu kan atau posisi, mohon izin. Keyakinan Oke. sebagai guru yang pola kita menuntun. Kaitkan dengan KHD. Posisi keyakinan sebagai guru sebagai penuntun. sebagai penuntun. Ya. Dan lalu Sebagai penuntun. menuntun. Selanjutnya kepala sekolah menanyakan apakah tindakan, artinya yang tindakan yang Pak Lukman untuk anak yang tadi itu hukuman yang tadi itu sudah tepat atau belum? Menanyakan tindakan tersebut sudah tepat atau belum. Ya. Di situ keyakinannya muncul karena. Jadi bukan kepala sekolah yang memberikan solusinya. Akhirnya dia yang memahami. Sama kita dengan siswa tadi. Oke. Ulangi lah, bacalah. Memanggil Pak Lukman, memanggil Pak Lukman untuk menggali informasi gitu ya? Ya, informasi boleh atau tentang memanggil Pak Lukman untuk menggali informasi tentang permasalahan yang terjadi terhadap Sabrina. Selanjutnya menanyakan keyakinan sebagai guru sebagai penuntun. Mana? Ya, sebagai penuntun. Selanjutnya menanyakan keyakinan sebagai guru karena guru sebagai penuntun. Karena guru sebagai penuntun, lalu kepala sekolah menanyakan tindakan yang dilakukan Pak Lukman sudah sesuai apa belum, gitu. Ya. Terus? Sudah? Sudah. Nah, setelah itu dengan jawabannya Pak Lukman itu, maka muncul keyakinan dari Pak Lukman bahwa tindakan itu tadi tidak benar. Jadi belum pas. Terima kasih. Selamat malam. Boleh bergabung ya di room utama. Oke, terima kasih. Lagi, Bay. Terima kasih. Nanti lagi Bu Nurul kita lagi. Ya, siap. Oke. Ya. Bu Sri lah. Bu Sri lah. Oke. Kita keluar dulu.